Selamat sore. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib kelas terlebih dahulu ya. Ada yang dekat suaranya, nembak. Mohon maaf, suara saya masih jelas nggak? Ya, jelas. Tapi memantul. Oke, baik, mohon maaf tadi ada teknis ya. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib kelasnya ya. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, sudah ya. Kemudian yang kedua, peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, peserta tidak boleh membagikan link Zoom keluar dari grup peserta. Nah, link sudah dikirim di grup peserta ya, jadi diharapkan peserta tidak boleh membagikan link Zoom kegiatan ini. Yang keempat, ID peserta dalam pertemuan ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau institusi. Yang kelima, peserta harus mematikan suara atau mute selama proses kegiatan online berlangsung, kecuali jika ingin bertanya pada sesi tanya jawab. Selanjutnya, video dalam keadaan menyala selama kegiatan berlangsung, kecuali jika sinyal tidak mendukung dan situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Silahkan bagi yang belum membuka videonya, buka videonya. Selanjutnya, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menulis nama, asal instansi, atau sekolah, atau alamat, dan pertanyaannya secara ringkas. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya secara langsung di sesi tanya jawab dapat mengklik raise hand. Yang terakhir, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui Google Form saat kelas berlangsung. Oke, baik, bisa dipahami ya untuk tata tertib kelas ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sampurasun. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Ketua Umum Yayasan Fahminah, Dr. Kiai Haji Husain Muhammad yang biasa kita sapa dengan Buya Husain. Yang terhormat Direktur Fahminah Institute, Bapak Hamsidin M. Hum. Yang saya hormati Ibu Alifatul Arifiyati SH, selaku Program Official Fahminah Institute, sekaligus fasilitator kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua IPPNU Kabupaten Cirebon, Rekanita Devi Farida.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia, dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi melalui aplikasi Zoom. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan kelas online moderasi beragama dengan tema mendorong partisipasi pemuda dalam mewujudkan moderasi beragama pada hari Minggu sampai hari Jumat tanggal 5 sampai 10 September 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PCI PPNU Kabupaten Cirebon bersama dengan Fahmina Institute. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Komariah dari PCI PPNU Kabupaten Cirebon, yang pada kesempatan kali ini saya akan memandu kegiatan kali ini. Nah, sebelumnya moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Nah, setiap sikap tidak berlebihan terhadap agama yang dianut, tidak merasa unggul dengan agama lain, itu merupakan kunci keseimbangan dalam bermasyarakat. Nah, saling menghormati atas pilihan agama tiap-tiap individu maupun kelompok merupakan cara terciptanya lingkungan yang damai. Nah, IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kepelajaran yang bergerak dalam bidang sosial, agama, pendidikan, dan kemasyarakatan. Nah, hal itu yang membuat PCI PPNU Kabupaten Cirebon mengawali pergerakannya dalam isu keberagaman dan toleransi beragama. Nah, hal ini seperti sebuah keharusan di kepemimpinan rekanita Devi Farida, ya, ketua sekarang, Mbak Devi, karena beliau pernah mengatakan bahwa IPPNU itu kedepannya akan menjadi pelopor pelajar yang ramah, yang mampu merangkul perbedaan, merawat keberagaman. Tapi bukan pada isu itu saja, namun isu kemanusiaan yang lainnya juga, seperti kesetaraan gender, kemudian cash flow, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu hidup saling berdampak dan bermanfaat untuk sekitar. Nah, berangkat dari kenyataan keberagaman, kepercayaan, dan keberagaman aliran agama, dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon, ya, yang diduga terjadi akibat fanatisme agama dan aliran agama. Nah, maka PCI PPNU Kabupaten Cirebon bersama Fahmina Institute merasa penting untuk mengadakan kelas online moderasi beragama untuk pelajar Kabupaten Cirebon. Nah, sebagai basis penguatan cara pandang beragama serta upaya mewujudkan inklusivitas yang berdampak pada meningkatkannya produktivitas pelajar serta menekan angka intoleransi. Nah, marilah kita sama-sama membuka acara ini. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih hadirin. Silakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PCIPPNU kepada Rekanita Devi Farida. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Anita Riko Maria selaku host pada pembukaan acara kelas online moderasi beragama PC IPPNU Kabupaten Cirebon bersama Fahmina Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung dalam acara pembukaan kelas online moderasi beragama PC IPPNU Kabupaten Cirebon bersama Fahmina Institute. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Dr. Kiai Haji Hussein Muhammad, atau yang lebih akrab kita sapa, Buya Hussein, selaku Ketua Umum Yayasan Fahmina. Yang saya hormati, Bapak Rosidin Embung, selaku Direktur Fahmina Institute. Yang saya hormati, Ibu Alifatul Arifiyati SH, selaku Official Program Fahmina Institute. Dan yang saya hormati dan banggakan, teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam kelas online moderasi beragama PCI PPNU Kabupaten Cirebon dan Fahmina Institute. Indonesia merupakan negara yang penuh ragam budaya, agama, dan keyakinan. Dengan adanya perbedaan, tadi yang sempat disinggung oleh Rekanita Sri, dari mulai suku, budaya, agama, itu bukan penghalang kita untuk saling menghormati, saling menghargai. Maka dari itu, kami bersama Rekanita dan teman-teman Fahmina Institute mengadakan sekolah moderasi ini untuk menguatkan cara pandang beragama yang moderat, yang mampu menanamkan nilai-nilai toleransi dalam beragama, silang pendapat dan pengetahuan dari beragamnya kepercayaan beragama di Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kelas online moderasi beragama ini diikuti oleh 30 partisipan dari 15 komunitas, di mana di dalamnya itu ada dari berbagai latar belakang keyakinan yang berbeda-beda. Ada dari IPNU IPPNU, itu jelas dari NU ya. Ada dari AMSA, yaitu Association Student Muslim Ahmadiyah. Lalu ada dari Remaja Protestan, ada dari OMK, Orang Muda Katolik, ada dari Pemuda Hindu, ada dari Rijalul Ansor, ada dari mana lagi, pokoknya ada 15 komunitas. Nah, pada kesempatan kali ini, PCI PPNU Kabupaten Cirebon bersama Fahmina memulai dan membuka kelas moderasi beragama ini dari tanggal 5 September sampai dengan 10 September. Mungkin semoga teman-teman, baik peserta maupun para panitia bisa enjoy sampai hari terakhir kelas online moderasi beragama berlangsung.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Rekanita Devi Farida. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Direktur Fahmina Institute sekaligus membuka kegiatan moderasi beragama. Kepada Bapak Rosidin M. Hum, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada yang terhormat Buya Hussein atau Kiai Hussein Muhammad, Ketua Yayasan Fahmina, alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir pada meeting Zoom ini. Dan terima kasih sudah menyediakan waktunya Bu ya di tengah kesibukan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman panitia Fahmina dan IPPNU. Saya senang sekali acara ini untuk Fahmina. Saya kira sudah 2 kali ya. Pertama klaster pertama di Kuningan sudah selesai dan ini masuk di Kabupaten Cirebon yang bekerja sama dengan IPPNU dan di Kuningan bekerja sama dengan teman-teman PMI. Saya senang dengan kegiatan ini karena saya melihatnya adalah teman-teman fokus pada potensi, bahwa keberagaman kita itu mengandung 2 hal. Pertama soal ancaman akibat atau dari proses keberagaman ini. Yang kedua bisa menjadi potensi. Nah, teman-teman tidak terlalu fokus pada ancamannya, tetapi fokus pada potensinya, yaitu potensi untuk memahami tentang keberagaman itu. Padahal ancamannya juga cukup luar biasa dari keberagaman yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia ini. Karena itu saya positif lah kerja-kerja membangun dialog antar agama, antar budaya, antar lintas-lintas yang lain termasuk keberagaman jenis kelamin atau keberagaman jenis kelamin itu juga bagian dari yang perlu didialogkan. Karena itu orientasi pada potensi itu lebih nampak ketimbang orang pesimis atau orang frustasi dari kondisi-kondisi keberagaman ini. Tentu kita mengenali soal eksisten. Halo? Masih nyambung ya. Pendekatan ya, 3 pendekatan. Kalau kita melihat keberagaman. Pertama, saya sering menyampaikan bahwa kalau kita hanya membiarkan keberagaman itu hanya sebagai bentuk penciptaan yang beragam itu saja, maka kita hanya sebatas mengenali keberagaman itu sebagai bentuk ciptaan yang apa adanya gitu. Kalau di dalam teori itu kan itu baru sebatas eksistensi. Karena itu ya ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ya sudah. Padahal untuk membangun kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati, butuh tindakan lebih lagi, yaitu misalnya dengan cara koeksistensi. Setiap
entitas baik agama, ras, budaya maupun gender itu menunjukkan soal aspirasinya, soal pandangannya, sehingga itu bisa dipahami oleh entitas lain. Jadi satu entitas dengan entitas lain, agar itu dipahami maka harus memunculkan aspirasinya. Jika tidak, maka ya hanya sekedar keberagaman, titik. Tidak berkembang menjadi sebuah pengetahuan bagi yang lain. Karena itu penting, pengetahuan unik setiap entitas itu. Baru berikutnya, ini pun masih dianggap belum cukup dalam konteks membangun keharmonisan di antara sekian keragaman entitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Karena itu dorongan kita tidak sekedar mendialogkan soal perbedaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dari keunikan masing-masing itu, tapi kita juga mendorong agar kita punya inisiatif kerjasama di antara entitas-entitas yang beragam ini. Tentu ini tahap yang bagus untuk memulai dialog, dan saya berharap berikutnya ini bisa menjadi jembatan untuk dilanjutkan pada kerjasama berikutnya di dalam menghadapi kehidupan bersama sebagai bangsa. Ya tentu terkait dengan persoalan-persoalan sosial, persoalan ekonomi, termasuk mungkin persoalan-persoalan mispersepsi tentang memahami agama kita masing-masing. Karena itu proses ini saya anggap sebagai kesempatan membangun fokus atau berorientasi pada potensi dari keberagaman itu sendiri, dan tidak fokus pada ancaman tentang keberagaman. Mungkin itu sebagai sekilas pandangan saya atau pengantar saya dari proses pembukaan ini. Semoga teman-teman senang dan enjoy, karena ini adalah modal sosial atau modal dasar bagi membangun kebersamaan sesama anak bangsa. Jadi kalau pemahaman moderasi ini betul-betul dipahami sebagai modal untuk berhubungan satu sama lain yang beragam itu, saya kira potensi-potensi yang mengancam itu tidak menjadi terbukti, gitu, tidak akan terwujud. Mungkin berikutnya saya akan menginformasikan, selain Fahmina menguatkan teman-teman pemuda atau teman-teman pelajar lewat diskusi online ini, Fahmina juga mengembangkan moderasi dengan menciptakan kader-kader moderasi di tingkat kecamatan. Di tahun ini Fahmina akan fokus di 5 kecamatan ya. Sebagai informasi, ada Kecamatan Weru, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Arjawinangun, Gebang, dan Losari. Berikut 2 tahun berikutnya mungkin akan ada penambahan 5 kecamatan lagi, termasuk Ciledug dan lain sebagainya. Ingin menurunkan konsep si elit lah, ideal elit atau pemahaman elit yang biasa dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama, kita menurunkan menjadi praktek kehidupan bersama yang dilakukan oleh agen-agen, yaitu teman-teman muda juga penggerak moderasi di tingkat kecamatan. Jadi mungkin nanti tahap berikutnya pada proses-proses melanjutkan hubungan dan dialog antar agama, dialog antar budaya, dan dialog antar generasi, saya kira masih banyak kesempatan yang bisa dilalui oleh teman-teman. Karena ini modal dasar ini penting sebagai bagian dari melanjutkan tahap berikutnya. Itu saja mungkin sebagai pengantar dan untuk memformalkan ya pertemuan atau diskusi online moderasi beragama
dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas online moderasi beragama Fahmina bekerja sama dengan IPPNU, saya nyatakan dibuka. Tok ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh panitia dan inisiator yang berusaha agar kegiatan ini terlaksana. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Al-Sidin. Selanjutnya keynote speaker yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Husein Muhammad. Kepada Buya Husein, saya haturkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladziina istafa ba'd. Terima kasih moderator Sri Komadia atau iya Komadia ya. Terima kasih yang terhormat Ketua Direktur Fahmina Institute, Saudara Rosidin dan Alif dari IPPNU di teman-teman sekalian, rekan-rekan IPPNU. Saya sungguh-sungguh, saya sungguh-sungguh merasa bahagia, merasa bangga dan apresiasi kegiatan ini. Ini mengingatkan 21 tahun lalu sebelum atau menjelang Fahmina didirikan. Ada peristiwa besar nasional ketika itu, yaitu pengeboman di sejumlah gereja dan tempat ibadah yang lain. Ini menggerakkan saya kemudian mengumpulkan teman-teman lintas agama. Ingat sekali pertemuan itu di pinggir laut sana, pelabuhan. Saya hadir bersama dengan teman-teman lintas agama. Di situ kemudian kami menyepakati adanya pertemuan rutin antara teman-teman lintas agama yang disebut dengan forum Sabtuan. Forum Sabtuan adalah forum hanya untuk bicara, bertemu dan ngobrol santai-santai saja antara teman-teman dari lintas agama. Bahkan bukan lintas agama saja, lintas aliran kepercayaan Ahmadiyah, ya itu termasuk Ahmadiyah. Nah, begitulah. Karena itu ini sangat monumental pertemuan 2001 dan ini sekarang akan dilanjutkan oleh teman-teman muda ya. Saya sangat bangga sekali lagi. Mudah-mudahan ini akan menjadi penerus dari generasi kami yang sudah sudah harus istirahat sedikit ya, membimbing sajalah gitu. Oke, makasih. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua saya ingin menyampaikan rasa empati, rasa duka dengan peristiwa yang baru saja terhadap teman-teman dari Ahmadiyah, karena peristiwa ini sungguh tidak memiliki adab atau etika. Saya atas nama Yayasan Fahmina ingin menyampaikan bahasa yang lebih kasar, tentu mengutuk penyerbuan terhadap masjid milik komunitas Ahmadiyah di Sintang, Kalbar beberapa waktu yang lalu.
Mudah-mudahan teman-teman di Ahmadiyah tetap sabar, tetap tabah, terus menjalankan keyakinannya sendiri. Ya, kita akan masuk kepada isu ini. Ada satu pernyataan yang sangat menarik dari saya, selalu ingin mengutip tokoh idola saya ya, misalnya sama Rumi, sama siapa namanya, gurunya Syamsi Tabrizi. Di dalam buku 40 Kaidah Cinta. 40 Kaidah Cinta. Nah, ini nih disebutkan begini. Bahasa Arab, kita semua diciptakan menurut citranya, cipta Tuhan maksudnya. Dan pada saat yang sama, tiap-tiap dari kita diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada dua orang yang sama. Tidak ada dua hati yang memiliki karakter yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia tentu akan dan sudah menciptakan demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan atau memaksakan pandanganmu terhadap orang lain, sama saja dengan tidak menghargai sistem suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, begitu ya. Jadi keanekaan, keragaman, kebinekaan dan sebagainya adalah kehendak Tuhan. Itu. Melawan itu berarti melawan Tuhan. Melawan kehendak Tuhan. Oke. Panjang ceritanya, tapi saya ingin singkat saja. Kita berada di negara Indonesia. Indonesia adalah negara dengan 1000 keragaman yang menyebar di lebih dari 17.000 pulau. Itu konon negara Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau kecil dan besar. Di dalamnya ada sekitar 1.100 suku bangsa yang berkomunikasi dengan ratusan bahasa dan dialek. Ada puluhan agama, ratusan keyakinan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sebutan yang berbeda-beda, mereka beribadah kepada Tuhannya dengan tata cara yang berbeda-beda. Di sana juga ada ribuan adat istiadat dan tradisi yang beraneka ragam. Semuanya adalah warisan kebudayaan yang berasal dari berabad-abad silam Indonesia, jauh sebelum merdeka dan berdaulat penuh. Jadi ini yang disebut kemudian Nusantara ya. Gitu. Jadi sebelum agama-agama masuk ke Indonesia, sudah ada banyak sekali keyakinan dan tradisi, ritual-ritual suci yang kita sebut sebagai ritual keagamaan atau keyakinan. Nah, dalam kurun waktu yang panjang itu mereka dengan segala perbedaannya dapat hidup bersama, saling membagi suka, duka, kebahagiaan dan kesengsaraan. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bekerja sama, saling menolong, bantu-membantu, dan bergotong royong. Oke, kata bergotong royong menjadi satu kata kunci dulu pernah menjadi jargon Indonesia, negara dengan sistem gotong royong. Membangun kehidupan bersama untuk sebuah cita-cita dan mimpi indah, damai dan bahagia, serta berjuang bersama untuk menjadi sebuah komunitas besar yang bernama negara bangsa. Oke, negara bangsa, nation state. Nah, ini. Hari ini negara kita sedang berhadapan atau dihadapkan pada problem besar relasi antar komunitas manusia yang mengancam dan berpotensi merusak tatanan yang sudah lama dibangun bersama-sama. Dan ini akan merusak masa depan kemanusiaan. Problem kemanusiaan itu adalah munculnya dan berkembangnya gerakan radikalisme, ekstremisme, kekerasan, dan hate speech yang dilakukan atas nama agama. Berat sekali. Nah,
saya mengamati bahwa gerakan ini kini telah memasuki hampir di segala ruang pendidikan, sosial, politik, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini seharusnya menjadi catatan penting kita untuk bagaimana supaya Indonesia tetap rukun, bangsa Indonesia tetap bersatu dan sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya ingin mengatakan bahwa kebinekaan dan sebagainya itu adalah milik Indonesia. Saya mengatakan begini, Indonesia adalah bineka dan kebinekaan adalah Indonesia. Meniadakannya adalah meniadakan Indonesia. Itulah makna menjadi Indonesia. Sekali lagi, menjadi Indonesia adalah menjadi bineka. Segala macam latar belakang tadi. Gitu ya. Nah, begitu realitas kebudayaan, sosial, sebagainya. Kemudian setelah mengarungi perjalanan panjang, memikirkan, mendiskusikan secara luas dan mendalam, akhirnya terbentuk kemerdekaan dan menjadi negara bangsa tahun 1945. Rakyat Indonesia telah berhasil menyepakati satu fondasi atau landasan berbangsa dan bernegara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar filosofisnya atau landasan filosofisnya, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum atau konstitusinya. Keduanya menjadi titik temu. Nah, ini penting sekali. Ini suatu capaian yang luar biasa dari para pendahulu kita dengan latar belakang yang beragam. Meskipun mayoritas beragama Islam, tetapi mereka bersatu dan merumuskan satu prinsip-prinsip hidup bersama di dalam negara bangsa itu, yaitu mencapai merumuskan atau mendeklar prinsip kehidupan bersama yang namanya Pancasila sebagai landasan filosofis tadi, dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum atau konstitusinya. Yang kepada keduanya seluruh aturan kehidupan harus merujuk ke sana, tidak boleh bertentangan dengan keputusan dari kedua prinsip landasan hukum, landasan filosofis negara bangsa itu. Kita menyebutkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Pancasila sebagai titik temu, kalimatun sawa dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran. Ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita bersatu. Sebuah titik temu paling ideal bagi aspirasi dan kehendak-kehendak yang beragam dari masyarakat Indonesia. Ya, mereka menyepakati secara bulat landasan tersebut. Memang pernah terjadi masalah ketika ada kehendak masyarakat, sebagian masyarakat mayoritas ya, dengan mencantumkan pada ayat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan Islam bagi pemeluknya, itu kemudian itu ada yang dalam yang disebut dengan Piagam Jakarta, tetapi tanggal 18 Agustus 1945 disepakati penghapusan 7 kata dalam Pancasila itu. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi ini harus menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bersama kita ini. Kita harus kembali ke sana. Saya di Komnas Perempuan tentu saja dua periode ada usaha-usaha untuk mencari hukum lain di luar dua landasan itu. Ini membahayakan persatuan dan kebinekaan kita nantinya. Jadi seharusnya tidak boleh siapapun melakukan atau merumuskan hukum yang bertentangan dengan kedua landasan
negara ini, Pancasila dan Undang-Undang 45. Teman-teman sekalian, bagaimana sebetulnya seharusnya kita melihat semuanya itu? Saya ingin menegaskan saja bahwa ada satu puisi sebetulnya sih, bahasa kita berbeda-beda, tetapi yang indah adalah satu. Gitu. Pada yang indah itulah kita semua akan menuju ke sana. Gitu. Jadi cara saja sesungguhnya yang berbeda. Seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, ada satu kata yang menarik sekali. Semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Dan semuanya membimbing manusia mencapai moralitas ideal. Nah, ini menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan dari semua agama adalah moralitas yang ideal. Dalam bahasa agama Islam disebut al-akhlaqul karimah. Saya selalu menerjemahkan kata-kata al-akhlaqul karimah sebagai prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia. Jadi agama sesungguhnya ingin mewujudkan perwujudan hak-hak asasi manusia di antara semua orang itu. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat di dalam diri setiap orang. Kesetaraan misalnya, keadilan, kemaslahatan, penghargaan kepada manusia, ada penghormatan kepada setiap orang. Lepas dari latar belakang, apapun yang melekat di dalam dirinya. Ini yang penting sekali. Bismillah. Ada lagi satu, kalau lagi diuraikan sedikit ya, semua agama hadir untuk membimbing manusia ke jalan hidup utama, menciptakan kehidupan sosial yang baik, persaudaraan, keadilan, kasih sayang, cinta. Itu ya. Ini semua agama. Saya sangat meyakini betul ini. Dengan cara yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama seperti yang saya sampaikan dalam puisi tadi awal. Cara kita berbeda-beda, jalan kita berbeda-beda, bahasa kita berbeda-beda, tetapi yang indah hanyalah satu. Dan kita semua menuju pada yang indah itu, dan yang indah itu tadi adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Puncaknya adalah cinta. Puncaknya adalah cinta. Nanti kalau cinta ya, bukan untuk menciptakan kerusakan, bukan untuk membodohi, bukan untuk saling membodohi, bukan untuk permusuhan, bukan untuk saling membenci, dan bukan untuk saling melakukan kekerasan. Gitu ya. Lebih daripada itu, di dalam sebuah hadis Nabi ini, kalau dari Islam, saya mengatakan, al-khalqu kulluhum ayalullah, wa habbuhum ilaihi anfa'uhum li'ayadihi. Semua makhluk adalah keluarga Tuhan. Yang paling dicintainya adalah yang banyak memberi manfaat bagi keluarganya. Ya bagi teman-temannya, bagi semua. Jadi mereka yang beri manfaat yang lebih banyak, itulah yang paling dicintai oleh Tuhan. Itu juga termasuk takwa. Takwa itu adalah takwa itu bekerja untuk kemanusiaan. Itu takwa. Bukan sekedar ritus-ritus, tapi esensi dari takwa adalah menyebarkan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya adalah agama menjadi lilin cahaya yang menerangi kegelapan hati dan mencerahkan pikiran, bukan untuk membuat hati menjadi gelap dan pikiran menjadi beku. Agama dan etika kemanusiaan, oleh karena itu tidak pernah membenarkan diskriminasi, kekerasan, teror, dan segala bentuk penindasan kezaliman terhadap siapapun. Ini kalau diuraikan dalilnya banyak, ayat Qur'annya banyak, panjang. Sedikit aja ya. Dan jika ini yang terjadi, maka pastilah bukan produk agama. Oke? Jadi kalau bukan untuk kepentingan kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghargaan kepada manusia,
apapun latar belakangnya, maka itu bukan bagian dari agama. Pasti bukan produk agama, bukan produk etika kemanusiaan, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, karena itu sikap kita, itulah kalau saya memberi makna terhadap apa yang disebut dengan moderasi. Moderasi itu begitu ya. Tapi kalau boleh disebut secara singkat saja, kita jadi dalam Islam sendiri menyebut bahwa kamu aku jadikan kata Tuhan sebagai umat yang moderat. Jangan ummatan wasatan, menjadi umat wasatan, umat moderat itu supaya menjadi saksi bagi penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan itu. Nah, secara singkat saya mempunyai 7 bentuk nalar moderat yang harus menjadi pegangan kita bersama. Ya, bagaimana uraian nalar moderat itu? Artinya kita semua warga negara Indonesia seharusnya memiliki 7 sikap ini. Prinsip-prinsip berpikir moderat, bersikap moderat. Itu ya. 1. Nalar moderat atau ya adalah nalar yang memberi ruang bagi yang lain untuk berbeda pendapat. Jadi kita harus punya sikap bahwa kita memberi ruang kepada yang lain untuk berbeda pendapat. Silakan, karena masing-masing juga punya pengetahuan dan pengalaman masing-masing, sendiri-sendiri. Tidak bisa klaim bahwa sayalah yang paling benar, paling hebat. Yang kedua, nalar moderat menghargai pilihan keyakinan dan pandangan hidup seseorang. Nalar moderat menghargai pilihan keyakinan dan pandangan hidup seseorang. Lagi-lagi, keyakinan adalah milik Tuhan. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita atas keyakinan seseorang. Ya. Yang ketiga, nalar moderat tidak mengabsolutkan kebenaran sendiri sambil memutarkan kesalahan kepada pendapat orang lain. Ya, akibat dari tadi, maka orang yang berpikir moderat, sikap keberagaman yang moderat adalah tidak mengabsolutkan kebenaran sendiri, bahwa satu-satunya kebenaran adalah milik saya, dan sambil mengatakan bahwa yang lain adalah sepenuhnya salah. Itu ya. Yang keempat, nalar moderat tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan atas nama apapun. Nalar atau sikap keberagamaan yang moderat adalah tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan dalam segala bentuknya atas nama apapun. Kelima, nalar moderat menolak pemaknaan tunggal atas suatu teks. Ya, sebab kalimat selalu mungkin untuk ditafsirkan secara beragam. Ini uraiannya panjang sekali. Begini, kalau saya berkata, selalu menjadi catatan atau jargon saya. Orang yang hanya mengetahui satu, maka dia akan menyalahkan selain satu. Orang yang hanya mengetahui satu, maka dia akan mensesatkan selain satu. Padahal teks Tuhan tidak bisa dibatasi oleh satu makna. Karena itu kita tidak bisa membatasi kehendak Tuhan menurut satu pemaknaan saja. Oke. Yang keenam, nalar moderat terbuka untuk kritik konstruktif. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuka, mungkin saja ada kesalahan, tetapi selalu akan dibuka dengan silakan melakukan kritik, tetapi konstruktif, bukan destruktif. Itu yang penting. Karena memang kita juga mungkin keliru, mungkin juga kita salah, dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu dengan cara-cara yang tidak menghancurkan atau
mendekonstruksi gitu. Jadi konstruktif maksudnya. Saya kira Pancasila telah merangkum ini dengan cara musyawarah, dialog dan bermusyawarah untuk mengatasi semua persoalan-persoalan kehidupan bersama itu. Dan yang terakhir, nalar moderat selalu mencari pandangan yang adil dan maslahat bagi kehidupan bersama. Itu yang harus kita temukan melalui mekanisme tadi. Kita sudah memiliki sebuah sistem permusyawaratan itu. Jadi perumusan kebijaksanaan apapun itu harus dirumuskan secara bersama-sama, tidak boleh sekehendaknya sendiri. Begitulah teman-teman sekalian prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting teman-teman anak-anak muda ini, IPB, IPPNU, semua saja generasi muda, untuk melanjutkan perjuangan menegakkan negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Terima kasih Buya. Ya, makasih. Yuk. Terima kasih Buya. Oke, terus ya. Silakan terus. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke fasilitator kita ya, pada Mbak Alifatul Arifiyati. Mbak Alif, saya persilakan Mbak Alif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengarkan keynote speech ya dari Kiai Haji Hussein Muhammad yang sangat dalam. Mendengarnya sangat indah, tetapi memahaminya sungguh membutuhkan penalaran yang dalam gitu ya. Terutama 7 nalar moderat itu. Dan kayaknya kalau dengerin Buya pengen update status gitu Buya. Kutipan-kutipannya itu. Iya, silakan. Jadiin quote-quote gitu. Iya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Buya. Iya. Buya bisa Oke ya, tinggal ya. Bisa meninggalkan ruangan Ya. untuk beraktivitas lainnya. Baik. Ya, teman-teman semua, perkenalkan saya Alifatul Arifiyati. Saya akan menemani teman-teman semua untuk saling mengenal gitu ya, saling mengenal karena kalau kata Buya bilang kalau kita cuman mengenal satu, dikiranya yang benar tuh cuman satu gitu, yang lainnya salah gitu. Jadi itu penting banget perjumpaan gitu ya, penting banget untuk mengenal, penting banget perjumpaan. Tapi di situasi pandemi sekarang ini tentu kita tantangan besar untuk melakukan perjumpaan secara tatap muka gitu, tatap muka langsung. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman panitia dari PCIPPNU Kabupaten Cirebon ini langkah yang bijak untuk kita melakukan perjumpaan, tetapi perjumpaan virtual. Mudah-mudahan pandeminya segera selesai, teman-teman semua segera vaksin dan kita punya kesempatan gitu ya. Kita punya kesempatan untuk bertemu langsung gitu. Nah, baik, memang untuk pertemuan pertama ini kita selain pembukaan ada dan keynote speaker dari Kiai Haji Hussein Muhammad. Ini rencana ada perkenalan dan juga pemetaan harapan dan kekhawatiran dari teman-teman semua yang di sini. Harapannya apa, kekhawatirannya apa, atau jangan-jangan nggak punya harapan ataupun kekhawatiran nih. Gitu. Nah, untuk perkenalannya itu saya akan menggunakan, saya akan meminta bantuan Slido
Jadi teman-teman silakan mengakses di di Google Access masing-masing ya. Untuk mengakses Slido, saya sudah menuliskan menuliskan linknya di chat box. Jadi teman-teman silakan langsung diklik linknya, lalu nanti ketika masuk link itu teman-teman akan diminta kode gitu. Nah, kodenya ini saya ketik lagi, kodenya 0371348. Mungkin saya mau ngasih contoh ya. Slido. Apakah sudah ada yang bisa mengakses? Halo? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Nah, di sini yang di layar yang saya tunjukkan ini kan ada setelah mengenter Slido itu kan ada enter code here ya. Jadi diminta untuk menuliskan kodenya. Nah, kodenya itu yang saya tuliskan di di chat box. Kodenya sudah? Sudah, Bu. Kalau itu muncul pertanyaan ya, kamu dari komunitas apa gitu ya? Muncul nggak? Type your question, Bu. Kamu dari komunitas apa, muncul nggak pertanyaannya? Muncul, Bu. Nah, itu langsung dijawab aja. Dijawab organisasinya boleh atau komunitas yang lainnya boleh gitu. Jadi teman-teman hadir di sini itu merepresentasikan komunitas apa gitu. Kodenya 0371348 ya. Coba saya cek apakah sudah ada yang menuliskan. Udah baru ada, oh ya. Udah ada nih dari komunitas OMK, Orang Muda Katolik, ada juga dari IPPNU. Baru 2 orang nih yang berhasil menjawab, yang lainnya? Apakah ada kendala yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah. Ini baru 2 orang nih yang menuliskan jawabannya. Di refresh coba, Bu. Kalau lihat, oh iya. Baru 8. Ini yang paling banyak di PPNU nih. Ada IPM, Pemuda Muhammadiyah ya. Ikatan Pemuda Muhammadiyah, lalu ada Rizalul Ansor, ada IPNU, ada keturunan Tionghoa Cirebon, ada Institut Studi Islam Fah. Apa tuh? Institut Studi Islam Fahmina ya. Ada Orang Muda Katolik, ada ISIF ya, ISIF Cirebon. Ini semakin yang nuliskan banyak berarti semakin besar. Berarti ini IPPNU paling besar ya. Selanjutnya ada ISIF, gede juga. Yang lainnya? Karena ini ada 19 peserta ya. Ini yang menuliskan atau yang mengisi baru 10 orang. Panitianya boleh ngisi juga ya. Biar
11 orang. Sebentar saya mau lihat chat box. Oh, IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maaf, bukan pemuda ya. Kalau sudah menjawab pertanyaan ini kan langsung muncul ya, langsung muncul pertanyaan kedua ya, itu boleh langsung diisi pertanyaan keduanya. Muncul belum pertanyaan kedua? Binatang apa yang sesuai dengan karaktermu? Iya, muncul, Bu. Ya, boleh silakan langsung dijawab ya. Ada koala. Ada kupu-kupu, wis. Ini yang baru datang, kita sedang proses perkenalan. Nah, perkenalannya menggunakan Slido. Saya tuliskan kembali ya di ini di chat box. Silakan teman-teman mengakses Slido. Tinggal diklik, nanti kalau diminta kode, silakan dituliskan kodenya 0371348. 0371348. Yang baru datang ya, langsung akses Slido. Ini coba lihat binatangnya apa aja ya. Ada angsa, ada penguin, ada koala, ada macan, ada manusia, ada kupu-kupu. Itu 6 orang nih beda semua nih. Karakternya ternyata beda-beda semua. Ada karakternya mirip angsa, merasanya gitu ya. Ada yang mirip penguin, koala, macan, manusia. Kita kan manusia, mirip manusia, berarti bukan manusia. Terus kupu-kupu. Maaf ya, ada backsound. Wih, hebat, ini beda semua. Sama boleh loh. Binatangnya sama dengan yang sudah dituliskan gitu ya, nggak apa-apa. Apa semuanya masih proses? Ada yang ini nggak, punya kendala nggak? Ya Bu, masih proses Bu. Bentar Bu. Kecuali kendala kuota nggak bisa bantu ya. Kendala jaringan juga nggak bisa bantu. Kenapa? Kuota aman. Haus, mantap. Jangan-jangan nebeng wifi. Nebeng wifi, cuman aduh. Agak Yang ditebengin masalah juga. Iya Bu. Aduh. Koala paling banyak ya. Agak ajaib juga sih koala paling banyak. Penggemar rebahan sih Bu, kebanyakannya. Penggemar apa? Rebahan. Emang koala suka rebahan? Tidur maksudnya tidur. Padahal di Cirebon emang ada koala. Ada Bu. Koala jelmaan manusia Bu. Berarti ini imajinatif semua nih. Yang koala kayaknya lagi rebahan juga Bu. Joy, lagi stay. Koalanya ini ya jawab ya. Tadi yang jawab koala berarti. Koalanya off cam jadinya lagi rebahan, takut malu juga.
Oke, waktunya udah lumayan lama ya, jadi saya tutup aja. Nah, sekarang saya minta nih teman-teman yang dari komunitas IPPNU boleh dinyalain audionya sambil bilang halo gitu. Yang dari PPNU. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Yang dari komunitas ISIF Cirebon, nyalakan audionya dan juga kameranya ya, bilang halo. Halo. Yang dari komunitas IPNU, silakan nyalakan audionya dan videonya. Halo. Satu orang. Halo. Selanjutnya yang dari komunitas yang dari komunitas orang muda Katolik boleh nyalain video dan audionya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore. Salam kenal. Lalu yang dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, silakan nyalakan audio dan videonya. Halo. Halo. Iya banget ya. Yang dari komunitas keturunan Tionghoa Cirebon, silakan nyalakan audio dan videonya. Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Lalu yang dari Rijalul Ansor, silakan nyalakan audio dan videonya. Halo, selamat sore. Sore. Hai, selamat sore. Ada yang belum disebutkan komunitasnya? Monggo. Pemuda Hindu. Dari Pemuda Hindu ada? Iya. Silakan nyalakan audio dan videonya. Hai. Halo. Halo Kak Yufi. Ada lagi kah yang belum disebut? Ya, dari Kopri ini ya. Cirebon, Bu. Siapa? Kopri Cirebon. Kopri Cirebon, silakan nyalakan audio dan videonya. Nggak ada ya? Oh, halo ya. Hai. Fitri Hanifah enak banget makan apa sih? Makan dulu, matiin. Abu. Nggak apa-apa, nyalain aja kameranya buat seru-seru. Baik, sekarang kita lihat ya. Kita lihat binatang yang milih kucing siapa aja nih? Boleh dibuka? Yang milih kucing siapa aja? Boleh dibuka videonya. Siapa yang milih kucing? Saya. Ya, Kucing Garong. Fajar, terus siapa lagi nih? Fajar, kenapa kamu merasa karaktermu mirip kucing? Agak imut-imut dikit. Dikit doang ya? Nggak suka usil, Bu. Oh iya, suka ngusilin ini ya, makanan manusia. Lihatnya apakah kamu nulis kucing juga? Oh, langsung. Kak Yufi, kucing juga? Oh, bukan. Sekarang yang juga koala ya, koala. Siapa yang mirip koala? Siapa yang mirip koala? Aku. Mirip dong. Siapa? Buka videonya boleh, yang mirip koala, coba kayak gimana sih koala tuh? Kenapa? Kenapa milih Kenapa merasa kayak koala? Gak Dewi, tahu. ya? Nggak tahu.
Tenang tidur, Bu. Kayaknya koala tuh kan Tapi jemput kayak bukan yang warna coklat gitu ya, Bu. Aku juga suka itu. Gak tahu. Warna coklatnya doang. Tapi secara karakteristik aku belum terlalu mengerti. Oh Kenapa gitu. bisa? Jadi karena ini aja ya, kayaknya keren aja gitu ya koala itu. bawang sisiran BK nggak pernah bawang. Oke, makasih. Dewi. Terus siapa lagi ya? Duren. Ada binatang. Bentar ya. Binatang apa lagi kah? Ada. Loh kok di sini ada binatangnya PPNU? Binatang ada PPNU. Yang ikan, siapa yang ikan? Iya boleh. Iya boleh. Siapa yang binatangnya ikan? Siapa tadi yang nulis ikan? Binatangnya. Nggak ada. Baik, ini kan tadi ya kita lihat bersama ini binatang yang kumpul di sini gitu ya, di ruangan ini kan macam-macam ya, ada koala, ada panda, ada penguin, ada macan, kupu-kupu, simpanse, ikan, kucing, koala, rubah, angsa gitu. Itu banyak banget dan binatang ini kan satu sama lain itu berbeda-beda ya, bahkan dari hidupnya di mana itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda. Jadi menandakan bahwa kita memang di sini itu beragam banget gitu. Kita kaya banget, kaya akan identitas di ruangan yang kalau aku sih 14 inci ini gitu ya. Di ruangan di 14 inci ini kita udah kelihatan banget beragamnya. Jadi kita harus mesti saling kenal gitu, saling ada terjadi saling menghargai, saling menghormati. Dari saling menghargai dan menghormati itu akan melahirkan kolaborasi gitu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ada aksi kolektif gitu ya, ada aksi kolektif, ada aksi bersama untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal terkait dengan kemanusiaan itu. Karena orang beragama itu ya untuk memanusiakan manusia. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemetaan harapan dan kekhawatiran. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah teman-teman panitia sudah menyampaikan bahwa teman-teman partisipan untuk mendownload Jamboard sudah menginformasikan belum ya? Sudah di-share di grup. Sudah ya? Iya. Jadi untuk pemetaan harapan dan kekhawatiran saya akan menggunakan Jamboard. Jadi saya sudah menyiapkan linknya. Saya akan menuliskan linknya di chat box. Jadi teman-teman silakan langsung mengakses link dari Jamboard itu. Dan di situ nanti akan terlihat seperti ini. Bentar dulu. Memang agak berbeda ya tampilannya di laptop sama di sama di HP, sedikit berbeda. Tetapi intinya sama aja. Ini tampilan di Jamboardnya, apa layar yang saya share sudah kelihatan semua? Ini Bu harus download dulu aplikasinya tah kalau di HP. Iya, kalau di HP download Jamboard. Sudah Ibu, sudah ada tampilannya. Nah, kalau misalnya nggak mau download aplikasi nggak apa-apa, nanti dibantu sama panitia apa yang pengen dituliskan nanti dibantu. Kalau yang aksesnya di laptop itu bisa langsung mengakses. Yang penting Google ya. Apakah ada yang bisa mengakses teman-teman partisipan?
Bisa. Bisa. Oke, setelah itu masuk ke slide kedua ya. Di slide kedua itu ada tulisan harapan. Jadi silakan teman-teman menuliskan harapan selama mengikuti kelas moderasi beragama ini gitu. Jadi harapannya tuh apa? Harapannya pengen apa sih gitu ya? Pengen ada apa sih? Pengen dapat apa sih gitu ya? Pengen terjadi apa sih gitu selama 6 hari gitu ya, selama 6 hari ini. Cara menuliskannya adalah, jadi kalau teman-teman menggunakan laptop itu di samping kiri teman-teman di layar itu di samping kiri pojok itu ada pen, ada erase, lalu ada select, lalu baru ada sticky note. Nah, yang sticky note itu diklik nanti keluar warna. Nah, di sini teman-teman dituliskan harapannya apa gitu. Silakan dituliskan harapannya, kemudian tulis ketik, diklik yang save. Nanti akan muncul di layar Jamboardnya begini. Gitu. Nanti teman-teman langsung klik save aja, nanti saya yang akan merapikan gitu. Nanti saya akan merapikan papannya. Nah, kalau di HP itu teman-teman kalau sudah menginstal Jamboard itu ketika mengklik klik tersebut itu akan kelihatan pensil gitu ya. Akan kelihatan pensil itu diklik aja, diklik nanti muncul plus kata plus. Nah, plus itu setelah plus itu diklik nanti akan muncul sticky note. Nah, sticky note itu lalu dituliskan aja. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengakses keduanya, nggak bisa mengakses laptop gitu ya, dan juga nggak bisa mengakses HP karena nggak bisa install gitu ya dengan berbagai alasan, itu teman-teman bisa menuliskan harapannya di dalam chatbox aja gitu. Tuliskan harapannya di chatbox, nanti akan dibantu oleh panitia untuk di copy paste ke dalam papan Jamboard. Silakan dituliskan, saya beri waktu 2 menit ya untuk menuliskan harapannya. Jika ada pertanyaan terkait teknis, boleh ya langsung ditanyain aja. Sudah ada 1 orang yang berhasil menuliskan di Jamboard.
Mohon maaf Bu, ini dibatasi ininya, Apanya? katanya. Iya. Oh, Kalau misalnya 1 poin, 1 ini aja. Kalau misalnya mau nambah lagi, tambah lagi aja sticky note-nya. oh iya. Kasih Bu. Yuk. Teman-teman yang tidak bisa mengakses aplikasi Jambrot ya, itu nanti bisa tulis harapannya di chat box ya, biar nanti panitia bantu. Baru dari IPM ya. Ayo, silakan tuliskan Terima harapannya. kasih Kak Yufi. Bu mau tanya Bu, kalau di Boleh. kalau harapannya udah tulis di chat box, di aplikasinya kita diemin aja berarti Bu. Ya, di save aja. Maksudnya gimana pertanyaannya? Yang harapan itu kan kita udah nulis di chat box Bu. Nah itu di aplikasinya berarti kita udah nggak usah nulis lagi. Iya, nggak usah, nanti dibantu sama panitia aja. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih Kak Ulia. Silakan yang lainnya. Harapannya ini ya, harapan selama kegiatan kelas moderasi beragama ini teman-teman punya harapan apa sih gitu. Nggak sampai yang harapan di masa mendatang gitu ya, atau harapan terhadap Indonesia gitu, enggak. Tapi harapan selama kegiatan ini berlangsung. Halo, ini yang lain gimana nih? Adakah orangnya? Soalnya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 nih yang ngisi dari 19 orang yang hadir. Ada balik. Udah Bu, ngisi di aplikasi. Ngisi di aplikasi. Pakai link ini enggak? Diklik nggak linknya? Iya, diklik.
Yang dari grup itu kan, Bu? Ya, udah muncul belum ya di layar? Aku share screen ya. Kalau misalnya apa yang ditulisnya belum muncul, nanti ulangi lagi. Bentar. Iya, siap. Ini ya, yang dari teman-teman. Oke. Sekalian di sana kan masih ada, mau dibersihin nggak? Ya. Belum, kok belum muncul di situ? Masuknya dari ini aja, dari link yang dikirim di chatbox aja. Oh, ya. Oke. Tunggu. Siapa tuh yang harapannya berguna bagi nusa bangsa? Amin. Ini amin semua dong harapannya. Waalaikumsalam. Lagi mana anjing? Anjing mana? Oke. Siap. Mau ke Kempek ya? Apa ya? Apa itu tuh? Ya. Panitia yang mindahin warnanya Sirup boleh aja, satu kan? aja ya, jangan diganti-ganti warnanya. Ini loh. Ya, Bu. Sesuka Nanti hati. tambah mas. Soalnya biar yang harapan satu warna, yang ini satu warna. Oh, siap-siap. Warna kuning. Hostnya lagi berbunga-bunga, Bu, jadi warnanya. Sini ini, ininya taruh di. Nah. Bismillah. Masih banyak. Kalau yang sudah menuliskan harapan itu bisa langsung ke slide selanjutnya ya, yaitu kekhawatiran. Jadi kekhawatirannya apa nih teman-teman dalam 6 hari? Di sini tuh misalnya apa, khawatir pulsanya habis, kuotanya habis, atau khawatir apa gitu ya? Atau khawatir mendapatkan stigma karena ngikutin kegiatan kayak gini atau apa gitu. Akan dituliskan ya kekhawatirannya. Kekhawatiran selama mengikuti kegiatan, Bu? Iya, kekhawatiran selama mengikuti kegiatan. Selama 6 hari ini tuh khawatir apa nih? Iya, sama seperti tadi. Disampaikan oleh Ketua IPPNU ya, bahwa ini kan ada tujuan bersamanya. Seperti teman-teman baca di tornya juga bahwa ada tujuan besar untuk kelas moderasi. Kekhawatiran teman-teman tuh apa sih? Sampai tujuannya tercapai. Kekhawatiran tuh sticky note-nya warna biru ya, Mbak. Kenapa? Sticky note-nya warna biru. Yang apa? Kekhawatiran? Ya. Boleh. Kalau semisal gak ada kekhawatiran, Bu, gimana? Ya nggak usah ditulis, atau tulis aja nggak ada gitu. Biar kelihatan ada yang isi atau enggaknya kelihatan. Namanya kopi. Iya, ini namanya kopi. Slide ketiga berarti, Bu. Apa?
slide yang ketiga. Ya, slide yang ketiga. Cek ya, yang dikhawatiran ada kata-kata. Oke, yang lain apakah ada kekhawatirannya? Terakhir Bu, berakhir belum fokus. Adik, kakek, ibu yang mana ya? Yang mana? Ini buat ya ini mana? Ini kita sekarang berarti mau mana? Ada sih baru di situ. Oh, boleh ya. Beli mana sekarang? Anak Aku udah bisa jawab Mbak Erna. Udah ya? Udah semua ya? Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menuliskan di Jamboard untuk harapan dan kekhawatirannya. Selanjutnya, apakah ada yang mau menjadi relawan untuk membacakan hasil dari pemetaan harapan dan kekhawatiran? Halo? Apakah ada yang mau jadi relawan?
Nggak ada ya? Baik, kalau gitu saya tuliskan aja, saya bacakan aja ya. Saya bacakan harapan dari teman-teman semua nih. Yang pertama adalah harapan terbesar saya mengikuti kelas ini ingin lebih mendalami makna moderasi keagamaan dan keyakinan. Lalu saya berharap bisa menjadi diri saya sendiri di masa mendatang. Harapannya menjadi pribadi yang memberikan manfaat dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Lalu berharap bisa lebih bijak menghadapi perbedaan. Ada harapan saya Indonesia lebih damai lagi dan lebih bertoleransi khususnya di Kabupaten Cirebon. Harapannya ingin hidup damai, tentram, dan abadi. Wow. Lalu menjadi kenal satu sama lain dari PPNU, IPM, dan komunitas lainnya, mempererat rasa persaudaraan antar manusia di berbagai latar belakang. Harapan selanjutnya bisa berhoreria bersama. Lalu harapannya keberagaman apapun dalam diri kita, semoga tetap semangat bergotong royong dan lalu ingin melawan gagasan tokoh agama yang selalu mengabsolutkan kebenaran keyakinan sendiri dan menyalahkan atau menyesatkan keyakinan lain. Lalu membangun rasa saling pengertian dan toleransi yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda. Nah, dari harapan-harapan teman-teman ini saya mengklasifikasikan gitu ya. Saya mengklasifikasikan ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ke dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah lebih terkait dengan wawasan gitu, ingin mendalami makna moderasi keagamaan. Lalu yang kedua adalah terkait dengan sikap gitu, pengen lebih bijak, pengen lebih manfaat gitu ya, berguna dan sebagainya. Lalu juga ada yang berkaitan dengan, jadi ada yang menuliskan harapannya itu harapan yang sangat tinggi gitu ya, harapan yang di masa depan gitu, karena ini soal situasi damai, tentram, abadi gitu. Kalau abadi kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian ada juga yang soal harapan terkait dengan jaringan gitu, bisa mengenal satu sama lain, lalu bisa menambah persaudaraan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya itu adalah aksi kolektif. Jadi harapan dari teman-teman di sini itu salah satunya adalah bisa membuat aksi bersama gitu ya. Baik bisa berhore-hore bersama gitu ya, bersenang-senang bersama. Itu kan aksi kolektif juga gitu ya. Jadi berhore-horenya jangan homogen terus dong gitu. Jangan kelompok yang sama terus. Hore-horenya dengan orang yang beragam dong ya. Lalu soal gotong royong, kemudian juga melawan gagasan tokoh agama mungkin lebih karena aksi kolektif, menurut saya aksi kolektif ini juga akan memberikan pengaruh kesadaran gitu ya, pemahaman dan kesadaran kepada tokoh agama yang selama ini mungkin merasa keyakinannya paling benar gitu. Jadi akan merubah sedikit demi sedikit gitu, kesadaran mereka. Lalu membangun rasa saling pengertian. Ini harapannya. Kemudian coba kita cek kekhawatirannya apa sih gitu ya. Itu kan harapan teman-teman. Ini ada yang khawatir timbul rasa cinta. Subhanallah. Tadi ini Buya di keynote speaker hanya satu yang muaranya adalah cinta gitu. Ini kayaknya terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh Kiai Husain. Gitu. Nggak ada, beberapa orang menuliskan nggak ada ya di chatbox ya, saya lihat nggak ada kekhawatiran dan mudah-mudahan sampai selesai memang tidak ada yang terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Selanjutnya saya khawatir akan kehilangan jati diri saya sendiri yang disebabkan banyaknya pengaruh dari orang luar. Memang ini banyak sekali stigma atau prasangka gitu ya, prasangka ketika kita berkumpul, ketika kita bersosialisasi atau berjumpa dengan ragam latar belakang itu khawatirnya terpengaruh gitu. Padahal sejauh ini pengalaman saya bertemu dengan banyak orang yang beragam dari beragam agama dan keyakinan, beragam ras, beragam gender gitu. Itu tidak ada yang berubah, justru itu akan semakin menguatkan keimanan saya betapa maha besarnya Allah menciptakan gitu ya, menciptakan
makhluk yang beragam itu. Lalu ada khawatir ada kata-kata atau ucapan nggak disengaja yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini bisa kita sepakati bersama bahwa perbedaan pendapat di dalam forum itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu wajar-wajar aja. Yang penting jangan sampai kita menuduh orang lain itu jangan sampai ada tuduhan terhadap orang lain tidak menghargai kita gitu. Karena utamanya dalam kelas moderasi beragama ini adalah saling menghargai pendapat orang lain, menghargai pilihan orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghormati pilihan orang lain. Gitu. Lalu khawatir tidak dapat mengikuti sampai selesai, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan sampai selesai ya, ini cuma 6 hari, nggak sampai 6 tahun. Lalu khawatir mendadak kehabisan kuota nih, ada yang kuota ada berapa 2 kali, dan juga khawatir kehujanan pulangnya karena sedang hotspot. Jadi tadi ya kalau melihat kekhawatiran teman-teman ini ada beberapa. Yang pertama itu soal teknis fasilitas ya, ada kuota, hotspot, wifi dan sebagainya. Lalu juga ada kekhawatiran juga soal kesempatan atau waktunya gitu ya, waktunya nggak sesuai jadi nggak bisa ikut sampai akhir, tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi. Lalu juga ada soal kekhawatiran menyinggung gitu. Lalu juga kehilangan jati diri. Nah ini juga kita nanti metodenya mudah-mudahan yang kita pakai adalah metode yang kita bisa menghargai satu sama lain gitu intinya di dalam kelas moderasi beragama ini kita seperti yang disampaikan oleh Ki Husein tadi ya, kita bersikap moderat gitu, kita menghargai nalar, kita menggunakan nalar moderat kita. Itu baik, itu sudah saya sampaikan harapan dan kekhawatirannya. Itu. Nah, untuk selanjutnya, di 5 hari ke depan itu nanti sebelum memulai acara itu ada review gitu ya, ada sekitar mungkin 10 menit gitu ya untuk melakukan review. Jadi nanti akan dipandu oleh moderator di tiap harinya yang nanti akan bertugas berbeda-beda oleh panitia. Nanti sebelum sesi materi itu ada 10 menit untuk review. Jadi teman-teman diharapkan untuk menyiapkan bahan reviewnya masing-masing. Gitu. Nanti akan ditanya untuk reviewnya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, setiap selesai sesi itu teman-teman akan diminta untuk menuliskan refleksi. Menuliskan refleksinya di akun media sosial masing-masing dengan men-tag IPPNU, akun sosial medianya IPPNU dan juga Pembina Institut. Nah, terkait ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh panitia dari IPPNU Kabupaten Cirebon. Baik, itu saja dari saya. Untuk harapan dan kekhawatiran ini nanti akan disimpan dan juga saya akan membagikan ke panitia untuk membagikannya ke grup partisipan agar ini menjadi catatan kita bersama. Nanti di hari terakhir kita bisa ngeliat lagi nih, harapannya tercapai enggak gitu, kekhawatirannya terjadi enggak. Nah, itu saja dari saya serahkan lagi kepada MC kita, Sri ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Alif. Lumayan ya, tadi kita dibimbing bagaimana kita menjadi koala. Jadi koala. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga pertemuan pertama kita kali ini bisa membawa kita kepada harapan-harapan kita selanjutnya. Dan kekhawatiran juga semoga tidak meresahkan kita ya. Baik, mungkin
sekian pertemuan kita kali ini. Mengulang kembali bahwasannya untuk besok kita tetap standby di jam 3 ya. Nanti ada materi-materinya, untuk info-infonya nanti kita share di grup kembali. Ada salam kita ya untuk menyemangati kita gitu. Kalau misalnya saya bilang moderator atau siapapun yang bilang salam perdamaian, jawabnya aku beda, kamu beda, kita damai. Gak kelihatan gerakannya. Mana? Salam damai. Oh ya, salam damai. Balik apa gitu? Oke, balik. Salam damai, balik. Biasanya tepuk damai. Oh, tepuk saja. Tepuk damai. Oke, baik. Tepuk damai berarti. Tepuk damai. Aku beda, kamu beda, kita damai. Boleh, boleh. Kita ulang lagi. Ya. Kalau videonya dibuka, kita sama-sama semuanya ya. On cam. Kita buka yuk videonya. Oke, silakan yang belum buka. Sudah, siap. Nanti kita tepuk damai ya. Oke. Tepuk damai. Aku beda. Kamu beda. Kita damai. Sebentar. Ini belum di moodnya belum ada dibuka ya, jadi nggak ada suaranya. Ayo. Oke, sekali lagi. Di unmute semua. Kita damainya gini aja. Ada virtual. Oke, berarti aku beda, kamu beda, kita damai. Damai. Oke, Mbak Dewi tolong dibuka semua suaranya. Sudah selesai. Kok Acong dibuka? Kak Acong. Mbak Dewi, Kang Albizar, Mbak Fitri. Yang belum dibuka di Kak Dwi. Kak Acong. Kak Yufi. Dibuka semua. Kak Saga. Ya, admin. Kak Ulia, Kak Bagus. Kak Tuti, bisa dibuka? Udah, Kak Tuti udah. Di unmute semua, unmute biar rame. Siap. Oke, baik ya. Sekali lagi, tepuk damai. Aku beda. Kamu beda. Kita damai. Iya. Sekali lagi. Tepuk damai. Aku beda. Kamu beda. Kita damai. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi besok ya, 5 hari yang mendatang. Semoga kita sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan jaga kuotanya juga ya. Baik, saya Riko Maria. Terima kasih kepada panitia dan partisipan. Kita ketemu lagi besok. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang ini ya, stay safe, stay healthy, and stay connecting. Maaf sebelumnya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi setiap hari itu kita mulai jam 3 selesai seperti biasa jam 5:50 lah ya gitu. Iya. Iya. Ya, mungkin kita agak sebenarnya nggak jam 3 pas ya, karena kan ada adzan biasanya. Jadi silakan sebelum mulai itu yang mau sholat dulu, ataupun misalkan yang mau makan dulu. Siap. ya. Oke, terima kasih. Mau habis kuota, isi kuota dulu. Iya, isi kuota dulu. Atau hotspotan dulu nggak apa-apa. Aman. Aman. Oke, baik. Terima kasih. Ya, dadah. Izin bertanya nih. Ya, izin bertanya nih. Kita belum foto nih katanya Mbak. Oh iya, belum. Ya ampun Tuhan. Mbak Devi mau bertanya nih saya. Ini kayaknya nggak bisa saya ikut setiap hari kalau acara kelas ini. Halo.
Iya, halo. Kok gimana kok? Iya, maksudnya nggak bisa saya setiap hari ikut kelas. Kayaknya bukan gimana ya? Kayaknya salah kamar nanti saya di sini ya. Kenapa kok? Kenapa? Iya, nggak bisa ikut setiap hari gitu. Paling nanti kalau misalnya pas ada kayak misalnya sebagai narasumber sebentar gitu bisa lah. Oh, nggak bisa disediakan. Iya. Oke, baik, nanti kita diskusikan di. Nanti kalau ada misalnya untuk sebagai narasumber Mbak Devi bisa silakan hubungin, nanti bisa saya sempatkan waktunya di tanggal waktu yang ditetapkan ya. Gitu aja. Terima kasih sebelumnya nih atas undangannya. Devi dan kawan-kawannya. Mohon maaf ya. Baik kok, terima kasih. Sehat-sehat kok. Katanya mau foto. Silakan masih ada, kita screen SS dulu, Mbak. Mohon maaf, Kak Fajar, kita lupa. Santai. Siap. Oh. Apa foto yuk? 3, 2, 1. Dah. Ya kan? Nanti share di grup. Izin live duluan ya. Ini belum sholat. Terima kasih Kak semuanya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ini bisa live Kak.